Balik lagi sama gue Wira di Core We Talk to Inspire. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu Kak Marcella Zalianti. Ya, dia adalah seorang aktris Indonesia, pendiri Indiscope, yang merupakan seorang aktris dengan penghargaan Piala Citra sebagai pemeran utama wanita terbaik di ajang Festival Film Indonesia tahun 2005. Juga sekarang ia mengetuai Parvi, yaitu Persatuan Artis dan Film Indonesia. Nah, sekarang Kak Marcella juga lebih aktif nih dalam berbagai kegiatan yang memajukan perfilman Indonesia, salah satunya dengan Indiscope. Oke, Kak Marcella. Pada kali ini kita bakal lagi ke dalam 4 sesi. Yang pertama itu kita perkenalan dulu. Terus setelah perkenalan kita lebih ke ini sih. Terus ke perfilman Indonesia, habis perfilman Indonesia, industri perfilman di kala pandemi. Dan yang terakhir itu kita bahas tentang Indiscope. Oke, Kak? Oke. Nah, kira-kira gimana nih, Kak? Awalnya pas pandemi ini, kira-kira apa sih membedakan kegiatan umum pada saat pandemi dan sebelum pandemi, Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kompas, teman-teman UMN ya? Iya, betul. Betul kan ya? Iya. Jadi, ya memang kalau kita boleh bicara ya bahwa memang industri film ini adalah salah satu industri yang kena hit paling besar. Betul. Karena pandemi COVID ini. Karena bulan pertama pandemi ini terjadi, PSBB diperlakukan, itu 5 produksi. Awal itu otomatis stop. Ini saya bicara baru awal. Dan itu otomatis 500 kru jobless. Karena di dalam film itu banyak sekali keterlibatan para pekerja yang tidak hanya artis, tidak hanya orang-orang di depan layar, tapi orang-orang kru di balik layar yang mana satu film itu bisa melibatkan 100 sampai 300 pekerja. Ya, satu produksi. Dan banyak dari mereka adalah pekerja non formal, yang mana hari-hari mereka mendedikasikan hidupnya itu bekerja di dalam kesenian, di dalam film. Gitu. Lalu film itu juga terkena dari hulu ke hilir. Produksi tidak bisa dilakukan, film yang sudah terproduksi tidak bisa diangkat karena bioskopnya harus tutup. Jadi ini memang butuh kerja keras ya, tidak hanya dari filmmaker tetapi kebijakan stimulus yang konkret. Stimulus kebijakan yang strategis dari pemerintah untuk industri kreatif, khususnya industri film ini bisa rebound. Ya. Nah, di dalam masa pandemi ini tentu jadi keprihatinan semua pihak. Nah, saya selaku Ketua Umum Parvi yang bisa saya lakukan kemarin adalah misalnya memberikan bantuan, ya, mengumpulkan bantuan dari kita untuk kita utamakan untuk pekerja film, kemudian tahap kedua kita utamakan pekerja seni, bantuan-bantuan tersebut berupa ya sembako gitu ya, berupa uang untuk paling tidak menyambung sementara hidupnya. Tapi kan kita tidak bisa membantu seperti itu terus. Akhirnya kita berinisiatif dari Indiscope. Kebetulan saya adalah inisiator Indiscope. Indiscope ini adalah jaringan bioskop rakyat yang kita bangun, tapi bukan hanya bioskop, tapi ada ruang kreatif. Nah, kita mentransformasi ruang kreatif Indiscope itu karena harus tutup ya, menjadi ruang kreatif sebuah festival yang kita selenggarakan, kita distribusikan secara online. Temanya Indonesia Bangkit, terus ada film competition di dalamnya dengan tema Dari Rumah untuk Indonesia. Jadi ini dalam rangka gotong royong kita menghadapi COVID-19 dan menjaga optimisme kita pekerja film sebagai juga medium literasi dan medium berbagi. Untuk kita tetap mengajak masyarakat stay produktif, stay kreatif walaupun dari rumah. Di dalam rangkaian Indiscope Festival yang kita selenggarakan itu sudah berlangsung dari Juli sampai Agustus ini ya. Agustus masih berlangsung, dari Juni, akhir Juni sampai Agustus. Nah, di dalam Agustus ini itu kita menyelenggarakan udah berbagai kelas. Jadi ada namanya Indistas, itu berbagai kelas-kelas film. Jadi ada penyutradaraan, ada storytelling, ada writing, ada acting, dan lain sebagainya, sampai dengan kelas social entrepreneurship yang sekarang masih berlangsung. Itu adalah kelas penulisan oleh Mo Brothers. Jadi kalau teman-teman mau ikut ya, terus social entrepreneurship oleh Pak Gita Wiryawan, Dr. Gamal, dan ada Sugeng Handoko dari Yogyakarta. Nah, terus kita juga membuka film kompetisi Dari Rumah untuk Indonesia. Sekarang juga sudah cukup banyak yang mendaftarkan.
Lalu Indiscope juga memberikan ruang transformasinya ke dalam aplikasi. Jadi sementara bioskop fisik tutup, tapi nanti bioskop online akan aktif. Film-film bisa ditayangkan secara online dan itu bisa di-download aplikasinya, tapi masih di handphone Android ya, aplikasi Indiscope. Nanti di situ akan ada film-film Indonesia khusus yang bisa diputar di situ melalui Indie Screening dan juga nanti akan ada program subscribe-nya gitu. Nah, kemudian terkait film gitu ya, terus yang ke depan kita akan juga lakukan tentu ini juga gerakan gotong royong, yaitu bantuan UMKM. Jadi kita memilih dari pekerja-pekerja seni, kita akan mendistribusikan bantuan yang kemarin sudah kita kumpulkan dari konser berbagi kasih, itu kolaborasi Parvi dengan BNPB, dengan MPR, akhirnya terkumpullah sebuah bantuan yang akan kita distribusikan kepada pekerja seni. Nah, tapi kita mau pitch gitu, bantuannya kita kasih jadi akses permodalan untuk pekerja seni yang punya usaha UMKM di rumah. Itu kalau nggak salah akan diumumkan mulai hari ini sampai dengan kita kumpulkan proposal yang pekerja seni punya proposal bisnis UMKM, kita akan kurasi, akan kita pilih yang kira-kira akan memberi sustainability ekonomi, juga punya impact, dia tidak bekerja sendiri, tapi dia bisa mempekerjakan orang lain di dalam UMKM-nya itu akan kita kasih dana bantuan untuk UMKM seperti itu. Oke, Nah, menarik kira-kira banget itu sih ya. Menarik banget. Ini yang Indiscope tadi ya. Kita bahas Indiscope dulu. Iya. Kemarin tuh Indiscope itu menarik banget sih acaranya. Terus beberapa dari teman Kompas juga ada yang ikut, kayak Brian, Hendy, Mas Kaderen. Wisnu. Yes. Banyak banget yang ikut. Terus katanya pas aku tanya gimana kemarin acaranya, oh iya bagus. Terus kayak misalnya kayak Brian kan dia directing kemarin dia. Kemarin dia ikut kelasnya Mas Garin ya? Iya, Mas Garin Nugroho katanya dia. Oke banget tuh. Terus aku juga ikut nih yang script writing, tapi masih bulan Agustus nanti. Kita tunggu aja deh yang Yang script sama writing. Mo Brothers ya? Ya, betul. Nanti sama Mo Brothers. Oke. Terus ini yang aku tadi highlight, itu pada saat Kak Marcella itu yang cara membantunya itu bukan hanya dengan cara memberikan modal, tapi sustainability. Itu dalam Indiscope atau sebagai ketua Parvi tuh, Kak? Yang Itu sebagai ketua Parvi kalau itu, sebagai ketua Parvi. Iya. Oke, menarik. Kalau yang bantuan UMKM, kalau Indiscope ini kan dia basisnya adalah lebih kepada kelas ya. Kita membangun SDM-nya. Jadi pendampingannya, membangun SDM-nya, terus membuat jaringan menontonnya, jadi membuat platform distribusinya, seperti itu. Jadi beda. Oke. Terus yang menarik lagi, Indiscope ini khusus cuma buat film-film Indonesia ya, Kak? Sementara ini begitu. Artinya kalau tuh ada film luar, kemarin kita seperti ada film Madani Film Festival. Tapi tetap pengutamaannya tetap film Indonesia. Oke, pengutamaannya film Indonesia. Terus kira-kira strategi apa nih, Kak, buat Kakak itu bersaing sama studio kan ini Indiscope tuh kayak bioskop independen kan. Saingannya sama kayak supply chain yang udah gede kayak misalnya gak boleh sebut merek ya. Yang di sana lah, yang sebelah itu kan udah lebih gede. Kayak cara bersaingnya gimana tuh, Kak, sama yang udah lebih gede yang di sebelah? Kenapa Mas nggak kedengeran putus ya? Cek. Kedengeran nggak, Kak? Iya, udah. Terus? Oke, kira-kira gimana tuh, Kak, cara Kakak menghadapi persaingan itu tuh, Kak, yang sama bioskop-bioskop lain kan udah ada yang lebih gede tuh, Kak. Nah, Indiscope ini muncul cara untuk bersaingnya kira-kira gimana, Kak? Nah, sebenarnya kita tidak bersaing. Jadi positioning kita tidak bersaing dengan jaringan bioskop yang ada, tapi kita melengkapi ekosistem perfilman. Jadi selama ini ekosistem perfilman kita terkait infrastruktur bioskop itu hanya ada di kota besar, hanya memang dengan kualitas yang memang bagus yang patut kita banggakan, tapi memang diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke atas. Nah, visi misi saya adalah bagaimana film Indonesia, bagaimana produk-produk kesenian itu harus bisa diakses, harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terbatas. Jadi itu harus bisa dijangkau oleh lapisan yang paling besar. Gitu, which is dari sisi harga dan lain sebagainya harus bisa lebih dijangkau. Dan juga dari letak geografis, mungkin di tempat-tempat yang belum ada bioskop besar, atau bioskop jaringan besar yang sudah ada. Jadi sebenarnya tujuannya kita lebih melengkapi ekosistem, jadi kita sama sekali tidak bersaing dengan yang sudah ada. Seperti itu sih. Oke. Ya. Paham. Oke, terus gimana nih, Kak, transformasinya kan dari aktris terkenal nih, terus tiba-tiba dari aktris yang memainkan berbagai film, sinetron, terus tiba-tiba masa transisi itu gimana sih, Kak, dari Kakak
terus tiba-tiba menjadi ketua Parvi, terus Indiscope, itu kira-kira gimana tuh Kak masa transisinya itu? Masa transisinya tuh aku memang mengawali di dalam industri film itu dari artis ya, dari aktris gitu, karena sebetulnya memang mungkin tanpa kita sadari ada darah juga ya dari mom ya kan yang udah lebih. Ya, betul. Dan aku tuh masuk di dalam industri film itu tidak luput dari peran waktu itu seorang casting director bernama Sapo yang juga temanku dan juga Rudi Sujarwo. Karena mereka yang menangkap aku pertama kali lagi nyebrang sekolah. Dulu aku SMA di Sumbangsi. Ketika aku lagi nyebrang sekolah mau pulang di stopin. Dia ajak main film. Waktu itu main film Bintang Jatuh. Oh iya. Jadi iya. Bintang Jatuh itu adalah film pertama yang kita tuh coba membangkitkan lagi perfilman nasional. Jadi aku tuh kagum aja ngeliat misinya. Pada saat itu film Indonesia sedang terpuruk, sedang mati suri. Nah, Rudi Sujarwo dan teman-teman itu mencoba membangkitkan lagi perfilman nasional mulai dari proyek independen dengan budget yang sangat kecil, Bintang Jatuh. Nah, di situ aku diajak main bersama Dian Sastro, Jerry Ishak, Indra Birowo. Dan aku emang orangnya tuh selalu suka challenging, suka challenge. Jadi aku tuh suka tantangan dan suka mencoba hal baru. Cuma pada saat itu tuh aku mikir, gila aku gak pernah kepikiran dalam industri film. Dulu tuh aku lagi waktu kecil, waktu sekolah cita-cita aku jadi diplomat, atau terus jadi businesswoman, sama jadi pengacara, jadi lawyer. Malah kadang ada juga pengen sambil tuh jadi psikolog. Itu cita-cita bayanganku. Jadi aku gak sama sekali pernah ngebayangin tuh jadi artis ya. Karena aku setiap syuting, ngeliatin mamaku syuting, nemenin, kayak setiap itu tahu oh, lucu nih anaknya, dia diajak syuting, gak mau. Gitu. Saya masih sekolah. Terus aku mikirnya gila kerja syuting tuh kayak bisa dari pagi sampai pagi tidak mengenal waktu. Orang tuh lihatnya film munculnya sebentar sinetron, padahal kerjanya tuh luar biasa banget. Jam kerja mereka lebih dari kuli menurutku. Terus udah gitu jadi aku tuh nggak pernah kepingin dan aku orangnya memang pemalu banget kan, kaku. Jadi aku lebih cenderung tuh kayak untuk lebih suka di balik layar. Tapi aku memang hobi banget nonton film dan baca buku cerita. Nah, sampai suatu saat karena ditawarin terus ngeliatnya karena oke, teman-teman juga yang main. Terus aku pikir ya udah deh, coba deh gitu. Yang penting aku baru bisa habis sekolah ya gitu. Terus ya udah coba aja deh, nggak tahu bisa nggak tahu enggak. Coba bawa manggis ya Kak. Cuman support aja nih karena ada teman-teman di situ. Terus juga ngelihat ada misi yang baik dari pelaku perfilman pada saat itu dan film Indonesia mati suri. Kayaknya nih aku harus dukung deh gitu kan. Ya udah akhirnya Bintang Jatuh menjadi pijakan pertama. Kemudian dilanjutkan Rudi bikin lagi. Judulnya apa ya, film action tuh saya lupa. Ada di action, saya jadi kucing kuning pokoknya di film itu. Nah udah dari situ bergulir, saya mulai iklan, masuk ke industri iklan, ditemuin sama Ipang Wahid. Jadi waktu itu ketemu saya lagi jalan di mall, tiba-tiba dipanggil sama ada produser namanya Doti, disuruh casting iklan Visin, sutradaranya Ipang Wahid. Dulu dia masih jadi sutradara iklan. Akhirnya malah masuk, akhirnya ya udah jadi iklan Visin itu pertama kali. Terus ya udah, terus ada desainer teman saya, sahabat saya Aran Saadi, membantu dia untuk show. Jadi saya tuh selalu misinya tuh semua pertama itu yang show ngebantu teman, film juga oke deh karena kenal karena apa. Jadi kayak gitu tuh semua awalnya nggak ada. Saya mulai dengan kayak ikut lomba atau audisi apa gitu ya. Terus itu karena dipaksa diajak coba. Tapi akhirnya I'm in love with this industry, I'm in love with seni peran karena mencoba bintang itu dan I want to learn more. Intinya itu. Saya pengen belajar lebih dalam karena saya melihat bahwa gila ini impact-nya sebuah film tuh luar biasa. Not only to our life gitu ya, kehidupan kita tuh bisa belajar banyak sosial, budaya, psikologi gitu di dalam ketika kita memerankan sebuah tokoh. Itu kita bisa dapat wawasan yang begitu banyak. Kedua, film ini punya impact menurut saya gila. Ini orang tuh bisa berubah pikiran orang, perilaku, menginspirasi orang, nggak sekedar media hiburan aja ketika kita nonton film, karena itu bisa terbawa kan, dan berubah perspektif kita setelah kita nonton film ini. Jadi buat saya gila, ini film impact-nya luar biasa. Jadi akhirnya saya mau mendalami ini, dan akhirnya saya terus bermain sampai saya dapat penghargaan Best Actress pada saat itu di Piala Citra tahun berapa tuh saya lupa. Yes, terus 2005 dari situ, Kak. Iya, terus saya udah mulai punya tuh kegelisahan. Saya pengennya begini nih, pengennya gini. Nah, nggak bisa lo ngatur-ngatur jadi pemain. Katanya lo main ya main aja. Nah, bikin sesuatu lo mau ngatur-ngatur, pengen menyampaikan your idealism, pikiran kamu, you have to be a producer. Oh, udah rebellious di sini ya Kak. Rebellious, jiwa rebelnya keluar. Rebelnya pengen jadi sutradara tuh Kak kalau nggak salah ya.
Aku produser sih akhirnya. Oh, Memang aku sama produser. sekali nggak pernah bercita-cita jadi sutradara. Akhirnya aku Oke. pertama kali memproduksi itu film Rastri Ros Jarot, tapi di demo-demo jadi nggak terwujud. Terus akhirnya pertama Oke. film Batas, lalu film Recto Verso. Oh Lalu iya, Recto Matilda. Verso. Nah di Recto Verso itu aku menyutradarai film pendek karena itu memang ada 5 sutradara, waktu itu perempuan semua, aku Iya. produserin. Ada Happy Salma, Katie Seren, Rahel Mariam, Olga Lydia sama aku. Nah di situ aku menyutradarai Malaikat Juga Tahu dan alhamdulillah dapat Iya. Best Director untuk segmen Malaikat Juga Wih, Tahu. Itu mantap. jadi Malaikat Juga kayak Tahu. di Piala Maya ya kalau nggak salah pada saat itu, dan Recto Verso sendiri dapat Special Jury Award di Asian Film Festival. Jadi kayak itu pengalaman pertama yang sangat kompleks, yang berkesan banget, bisa kerja sama Glenn, terus juga aku pengalaman menyutradarai gitu kan. Nah itu tapi lebih ke belajar aja dan punya experience, itu berharga banget buat aku. Tapi sutradara itu memang bukan cita-cita aku. Aku lebih ke bermain dan producing ya, produksi seperti itu. Oke, bermain dan produksi. Terus nih Kak, kan pas jadi produser dan sutradara itu belajar itu pada saat pas Kakak lagi jadi pemain tuh terus perhatiin semuanya, oh kayak gini atau kayak research nih harus kayak gini atau gimana tuh Kakak metodenya buat jadi produser atau sutradara itu? Sebenarnya konflik itu terjadi ketika, menurut saya susah memanage ya, ketika kita memerankan dua peran produser dan sutradara. Menurutku lebih enak produser dan main, seperti aku di film Batas itu aku main terus aku produser. Karena produser itu kan harus menjaga tidak hanya soal kreatif ya, tapi juga budgeting seluruh penyelenggaraan syuting gitu. Sementara sutradara itu pasti punya ego. Gue masih butuh hari lebih untuk supaya lebih bagus. Sementara produser harus menahan. Nggak bisa, harinya hanya bisa segini. Sementara aku jadi sutradara, terus aku juga produser. pas Recto Verso. Jadi tuh kayak, ya gitulah, aku harus tetap memperjuangkan secara kreatif begini, tapi gue tahu keterbatasan, which is gue harus coba bermain di dalam keterbatasan itu gitu. Jadi ya begitulah gitu. Tapi kalau film bermain kan kita totalitas kita hanya sebagai aktor, kita memvisualisasikan, menerjemahkan apa kata naskah dan atas arahan sutradara, seperti itu. Jadi saya harus menghilangkan peran saya sebagai produser ketika saya menjadi aktor, dan itu bisa dilakukan. Tapi ketika menyutradarai gitu pasti akan ada ya side to sides gitu ya, yang harus kita coba lebih susah untuk kita membalance itu gitu. Tapi saya udah pernah melewati itu walaupun hanya pendek gitu, tapi mudah-mudahan ke depannya itu jadi pengalaman yang berharga, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspiring teman-teman nih yang suka film. Bisa kok bikin film sendiri, you direct it, you producer, you main, bisa gitu. Luar negeri bisa terjadi. Pertama kita menghemat budget. Kedua kita bisa ya pasti menjiwai akan lebih penuh, karena menjadi sutradara itu kita tidak hanya menjiwai cerita menurut saya, tapi kita harus menjiwai seluruh karakter yang kita hidupkan. Itu penting. Karena bagi saya, jam terbang memang nomor satu penting, tapi penghayatan itu tidak kalah penting. Jadi untuk yang baru pertama kali ini mau bikin film, menyutradarai dan segala macam, as long as kamu punya sensitivitas, menghayati persoalan dan segala macam, itu harusnya bisa jadi bagus deh hasilnya gitu. Karena yang penting itu ya, kalau buat saya tuh selalu visual penting, itu pendukung. Tapi rohnya dulu gitu. Karena kalau kita nih konsentrasi, wah gambar begini harus bagus, ini visual, akhirnya rasanya malah kurang. Dan akhirnya film itu ditonton sekali cukup. Tapi kalau kita lihat zamannya film Teguh Karya dan lain sebagainya, itu kita Cut Nyak-din gitu ya. Dari dulu sampai sekarang kita nonton, kita masih bisa merasakan. Gitu ya, kita nggak bosen. Itu live ya. Itu menurut saya perbedaan. Oke, ini pertanyaan iseng aja sih Kak. Pernah kayak kebawa gak sih Kak dari karakter Kakak yang Kakak mainin tuh ke dunia nyata? Jadi misalnya memerankan suatu pemeranan, terus tiba-tiba kayak ada alternya muncul dari pemeran tersebut keluar gitu Kak. Kira-kira pernah muncul gitu gak sih Kak? Penasaran aja sih. Pernah sih. Ketika saya ada bermain teater tuh ya pada saat itu. Judulnya Freaking Crazy You. Nah, itu saya jadi orang yang pokoknya tuh dia punya masalah gitu ya. Nah, tiba-tiba saya di rumah masalah itu kebawa-bawa aja gitu sama saya. Saya jadi kayak suka marah-marah dan lain sebagainya gitu. Saya merasa ini kenapa ya gue? Jadi kayaknya mungkin lagi ketika kita mendalami itu, terus jadi sensitivitas si tokoh itu tuh masuk ke kita, terus kita jadi bawaannya, kita jadi marah, jadi kesel. Itu tuh ketular bawa-bawa terus.
sampai di rumah gitu ya nggak ada apa-apa kita jadi kesel gitu, jadi marah. Oke. Terus juga ada beberapa sih yang lain juga bisa, itu sangat bisa terjadi. Makanya memang jadi aktor tuh berat loh. Jadi aktor tuh nggak gampang. Karena ada proses masuknya karakter itu juga sendiri, dan proses keluar kita dari karakter itu juga sendiri. Oke, sekarang kita balik lagi deh ke perfilman Indonesia. Nah, kira-kira dari film Indonesia dulu sama sekarang nih ada perbedaan yang signifikan nggak sih Kak, dari genre sama alur ceritanya? Kira-kira ada perbedaan yang ngena banget gak nih kira-kira dari tahun 80, 90, 2000, 2010 sampai sekarang 2020? Kalau menurut saya peningkatan secara kualitas itu ada. Tentunya film-film sekarang ini juga secara teknis pasti lebih bagus, secara artistik lebih bagus. Secara tema menurut saya bisa lebih beragam, mulai berani mengutarakan tema-tema kemanusiaan, tema-tema seperti kekerasan seksual dan segala macam, itu punya lebih keberanian ya. Itu yang menurut saya bagus gitu. Terus tapi juga karena mungkin banyaknya jumlah produksi dan kadang-kadang tuh satu sutradara atau apa tuh sudah bisa mengerjakan tidak lagi satu gitu kan, banyak misalnya bergantian cepat. Kadang-kadang tuh menurut saya intensitas perasaan atau emosi gitu-gitu, rasanya film tuh saya ngelihat nggak usah sebutin, misalnya ada satu film didirect sama orang ini dulu, karena dia masih ngerjainnya tuh satu-satu tuh kayaknya keren banget jadinya. Tapi ketika dia udah mulai mengerjakan banyak, itu kayaknya beda juga hasilnya gitu. Paling lebih ke situ. Tapi paling tidak sekarang ini kalau perbedaannya dari dulu, menurut saya dulu itu punya kedalaman dan film-filmnya bisa dinikmati dari dulu hingga sekarang. Tapi kalau yang sekarang nggak terlalu banyak film-film yang bisa dinikmati cukup lama gitu. Maksudnya artinya film itu lebih banyak kuat di visual, tapi dramaturginya itu memang sama cerita ya, rohnya di dalam cerita. Kita menurut saya sedikit skrip-skrip yang bagus, walaupun saya tahu potensinya tuh kita tuh luar biasa. Cuman kadang-kadang mungkin produksi sekarang kurang punya banyak waktu dalam developmentnya, dalam persiapannya, mungkin lebih ke situ sih. Tapi kalau secara jumlah produksi sekarang alhamdulillah sudah meningkat, secara kualitas SDM-nya juga menurut saya juga meningkat, terus secara teknikal juga ada peningkatan. Jadi ya kita patut optimis terhadap perfilman Indonesia ke depan. Tinggal bagaimana dukungan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk lebih bangga, lebih banyak nonton film Indonesia dibanding film luar, dan juga bagaimana nanti coba mungkin harus ada kebijakan-kebijakan yang strategis yang mendukung bahwa kita tuh perlu film-film yang bisa membawa Indonesia ke internasional tanpa harus hanya berpikir penonton dengan jumlah layar terbatas seperti sekarang ini. Dan menurut saya untuk hal-hal itu memang kayak negara tuh juga harus hadir gitu. Untuk paling tidak setahun kita punya satu film yang bisa kita bawa ke Oscar kayak, harus kita bantu dulu keluar gitu, yang tidak harus berhitung angka budget itu dengan jumlah bioskop sekarang, jumlah penonton yang bioskop sekarang, akhirnya serba tanggung terus film-film yang harusnya bisa jadi film besar. Itu sih. Mantap, golnya Oscar ya Kak, mantap banget nih. Nah, terus nih beberapa kali soalnya jadi juri juri Oscar untuk Indonesia. Jadi film Indonesia kita jurikan untuk yang dibawa ke Oscar. Gitu. Saya beberapa jadi juri itu. Oke, nah kan pengalaman kakak juga ini juri. Kira-kira tadi kan yang kita bahas karakteristik menurut kakak film yang bagus tuh yang bisa dinikmati dari dulu sampai sekarang, terus penjiwaan yang bagus dari para tokohnya, terus skrip yang bagus. Kira-kira selain dari itu karakteristik kakak menurut kakak itu film yang bagus itu gimana sih kak? Karakteristik ada specialty atau ada is emas nih kalau ini ya kayak gitulah kak, kira-kira ada gak kak? Film yang apa, film gimana yang film bagus ya? Iya, film yang bagus kira-kira gimana ya lah gitu. Kalau menurut saya sesimpel film yang bagus buat saya ya, film itu ceritanya jelas. Jadi kita tuh tahu tema cerita dan pesan daripada cerita itu apa, dan semua adegan dan juga dari aktornya ketika memainkan itu kita bisa merasakan. Rasa itu nyampe ke kita. Dan kita memahami. Itu aja sih. Dan kita bisa bertahan dari awal sampai akhir tanpa harus kita merasa bosan gitu.
Oke. Dan secara visual juga tentu secara teknis itu juga harus mendukung ya. Semuanya harus believable. Gitu. Jadi gambar itu juga mendukung bagaimana apa yang mau diceritakan itu jadi believable. Karena kita tahu nih cerita bagus itu gambarnya kayak gini ya. Jadi kayak nggak real nih settingnya nih. Kok bajunya tahun 19 berapa kok bajunya bersih banget ya. Itu kan jadi membuat kita berpikir. Harusnya ketika kita nonton film kita nggak boleh diberikan ruang-ruang jadi kritis atau berpikir seperti itu lah. Kita rasain aja. Nah kalau itu semua lengkap, itu biasanya kita nggak jadi berpikir itu karena itu semua udah believable gitu. Tapi kadang-kadang ada unsur-unsur artistik segala macam bisa mengganggu perasaan kita. Karena ya itu tadi, kayak misalnya kok di tahun segini bajunya bersih banget. Lah ini adegan tidur. Kenapa terus maskara matanya begini banget make up-nya gitu kan. Atau ganteng banget gitu. Kayak hal-hal gitu tuh maksud aku gitu. Oke, hal-hal yang kecil justru ya Kak ya? Iya. Oke. Jadi hal-hal kecil terus cerita terus pendalaman tokoh. Oke, baik banget nih harus dipikirin. Oke. And then, nah kira-kira kalau disuruh memilih nih Kak, kira-kira lebih suka mana nih, dunia pertelevisian sinetron atau film nih Kak? Kira-kira yang mana nih? Kalau saya sih film ya. Okay. Sampai saat ini. Bukan berarti saya bilang sinetron itu lebih kurang dari film, enggak. Saya justru salut dengan aktor sinetron tuh yang bisa bekerja dengan waktu yang sedemikian, kayak kejar tayang. Sementara kalau film kita bisa lebih punya waktu untuk persiapan dan untuk pendalaman gitu. Jadi karena untuk mengaktingkan sebuah karakter gitu, memahami sebuah naskah itu ya perlu waktu walaupun sedikit, nggak bisa instan aja kamu menjadi gitu. Nah sementara di sinetron semua harus begitu karena kerjaan tayang. Jadi harusnya pemain sinetron tuh jago ya, karena dia udah terbiasa seperti itu. Tapi balik lagi kepada proses, karena ini adalah proses kesenian. Buat saya, kita nggak bisa asal-asalan gitu. Kita harus punya waktu untuk mempersiapkan diri kita, pikiran kita, hati kita. Karena ya, aktor itu kan harus menjiwai dan harus menguasai juga terkait itu awasan yang diperankan. Beda lah gitu. Jadi, paham. Jadi kalau saya lebih ke prosesnya, saya lebih ke walaupun ya. Oke. Kan tadi kita udah bahas nih kayak industri perfilman sekarang ini udah bagus, udah lebih bagus daripada yang dulu lah. Misalnya SDM-nya udah lebih bagus kan segala macam. Kira-kira kayak gitulah Kak. Terus kira-kira masih ada yang perlu dibenahi gak sih Kak dari industri perfilman Indonesia ini? Dari perfilman Indonesia, menurut saya sih kalau yang harus dibenahi lebih kepada sistemnya ya. Kayak misalnya kita butuh lembaga sebetulnya yang terkait perfilman yang mungkin bisa mengedepankan, dia bisa menjadi financing gitu. Financing film-film yang punya kepentingan kultural, punya kepentingan diplomasi. Gitu. Bisa membantu. Ya, terus kedua, secara infrastruktur, bioskop itu harus ada pemerataan. Mudah-mudahan bioskop ini bisa didukung oleh semua pihak untuk membangun jaringan-jaringan yang melengkapi ekosistem yang sudah ada di wilayah-wilayah tingkat kedua seperti itu. Terus sehingga bisa muncul nanti film-film daerah juga punya tempat lebih banyak, film-film komunitas. Oke. Terus mungkin ada pendidikan sekolah-sekolah film yang benar-benar harus mumpuni ya, untuk mencetak penerus-penerus benih-benih perfilman, untuk meneruskan supaya industri ini tuh ada peningkatan terus skill-nya. Jadi skill baik itu produksi, skill teknis gitu, dan juga economic skill. Film itu juga harus sudah mulai tadi pernah lihat ya harus dipikirkan. Oke. Ya, Bapak tidak. Sekarang kita callback deh ya. Kita callback ke tadi kakak ngasih statement kayak gini. Perfilman itu impact-nya gede banget, singkatku. Gimana Mas? Sorry. Tadi tidak bisa buktiin. Oke. Jadi kita callback lagi ya. Sorry, karena ada anakku baru selesai. Gak apa-apa. Oke. Terus tadi kita callback ya. Tadi kan kakak sempat bilang nih, industri perfilman itu impact-nya gede banget. Terus kayak bisa menyasar ke sebuah tempat lah. Kira-kira dari contohnya
Kakak bisa kasih contoh gak kira-kira film apa nih yang impact-nya gede banget buat itu biar kita bisa tahu, oh jadi kira-kira kayak gini loh impact-nya. Kayak gitu sih, Kak. Film maksudnya gimana yang punya impact gimana? Pertanyaannya saya agak bingung. Jadi film yang ngasih impact gede banget gitu, Kak. Kayak gitu loh. Ya sebetulnya film itu bisa film besar, bisa juga film yang sedang ya skillnya. Kayak misalnya film menurut saya film Cut Nyak pada saat itu. Ya, even film tentang pejuang kayak misalnya Soekarno gitu ya. Kan akhirnya kita juga bisa tahu potret sejarah kita itu kan dari film. Yang mungkin belum membaca buku bisa melihat dari film. Terus mungkin kayak misalnya ada film-film seperti Laskar Pelangi ataupun apa gitu ya yang beberapa. Itu kan jadi membuat anak-anak daerah itu punya optimisme, punya kepercayaan diri, terus juga memperkenalkan budaya dan pariwisata sempat. Jadi bisa loh dengan film itu tiba-tiba pariwisata daerahnya itu langsung naik. Seperti itu. Terus juga kayak misalnya ya kita nonton Rainbow deh dari film Amerika gitu dulu. Kita kan kalau taunya Amerika, wow, super power gitu kan. Karena sebuah Rainbow, sebuah tokoh Rainbow. Nah menurut saya Indonesia juga ada tokoh-tokoh yang hebat sebetulnya yang bisa memberikan inspirasi buat anak mudanya, tapi juga bisa membuat orang luar tuh, wah gila ternyata Indonesia punya ya tokoh-tokoh seperti itu. Itu sebenarnya bisa dipinjam. Seperti yang sekarang ini aku lagi develop film Laksamana Malahayati. Jadi dia the first lady admiral. Perempuan. Gitu. The first admiral lady. Iya, the first lady admiral in the world pada saat itu. Itu sampai membuat Ratu Elizabeth pertama mengirim Lancaster ke Aceh untuk mencari siapa nih perempuan ini yang bisa membunuh Cornelis de Houtman dengan ini. Nah, Cornelis de Houtman itu adalah penjahat Belanda tuh pada saat itu yang lumayan ditakutin. Cukup ditakuti gitu. Jadi ya ini tokoh-tokoh seperti ini, tapi kan kita sebenarnya kalau di luar mungkin harus ada Jurassic Park, harus create. Kita punya Komodo loh, gitu. Terus harus ada Wonder Woman. Kita punya loh Laksamana Malahayati gitu. Wonder Woman 1984. Kita punya. Belum nonton. Kita kan gara-gara corona pengen nonton. Iya, setelah pandemi ya. Kita Black Widow. Bulan. Soalnya saya udah mau nonton film-film itu, dia nggak kurang kan kasanah filman Indonesianya, nggak ada yang hero-heronya nih masih kurang nih, supaya anak-anak bisa suka. Si Pitung kayak diangkat lagi tapi dikemas untuk yang anak-anak legenda-legenda kita kan banyak gitu. Maksud saya ya itu, jadi anak-anak kita tuh nggak semua senengnya Captain America aja, Wonder Woman aja taunya. Oke. Jadi kecintaannya tuh gitu. Jadi rasa nasionalisnya juga lebih kuat lagi ya kayak. Iya gitu. Jadi ngapain kita harus kagum sama orang-orang kreasi-kreasi yang hanya dikarang gitu orang luar. Ya itu boleh lah kita jadi hiburan, tapi kita harus punya tokoh-tokoh panutan gitu dari Indonesia sendiri sih menurut saya itu. Dan film-film seperti itu menurut saya harus didukung oleh pemerintah, oleh negara gitu. Karena itu memang pasti memakan budget yang tidak kecil ya kan, dan dengan keterbatasan layar itu kan masih punya keterbatasan jaringan kita untuk mencapai membalikan modal sebuah film. Sementara kalau di filmnya kita bikin dengan budget scale yang oke, harus segitu karena baliknya akan cuma segini, akhirnya film nanggung terus gitu. Gitu sih. Maksud saya film-film seperti itu loh. Jadi sebenarnya kita punya banyak potensi yang kita angkat gitu, yang menurut saya itu bisa menjadi bagian dari come on gitu loh. Indonesia nih secara culture tuh kaya banget, menurut saya lebih kuat. Kenapa Korea bisa segitunya, Indonesia nggak bisa gitu. Jadi itu harus ada strategi kebudayaan yang penting, dan film harus dianggap penting. That's the point. Gitu. That's the point katanya. Okay, that's right. That's the point too. Oke. And then nih, Kak. Iya. Oke. Nah, nih kira-kira nih Kak, setelah corona gimana sih Kak cara bangkitan kembali industri perfilman ini Kak? Kan after corona nih orang-orang udah pada kayak ya inilah kayak sekarang kayak gini. Terus gimana kira-kira industri perfilman Indonesia itu bisa bangkit nih Kak? Sebenarnya industri perfilman sekarang juga sudah mulai bergerak ya. Beberapa juga sudah mulai syuting dengan protap dan protokol COVID. Oh, even industri corona, Kak? Kenapa?
event sekarang lagi corona tetap syuting Iya, berapa? sekarang sudah banyak beberapa mulai persiapan. Kalau Oke. sinetron setahu saya beberapa masih syuting dengan kru yang lebih kecil, dengan mungkin sebagian ada disiasati di studio dengan protokol mereka sendiri. Kita terakhir menunggu protokol resmi dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, kalau nggak salah harus approval Kementerian Kesehatan segala macam. Saya agak nggak terlalu ingat gitu ya urutan, tapi saya harus cek kembali apakah itu udah keluar atau belum. Tapi yang pasti teman-teman ini udah mulai mempersiapkan. Yang pasti budget produksinya itu bengkak karena harus cek COVID, krunya dan harus dikarantina. Iya. Jadi bengkak gitu, produksi jadi lebih mahal kan karena ada tambahan protokol tersebut. Nah, hemat saya, ini kan kemarin bioskop ini kan mau dibuka 29 Juli, ternyata diperpanjang lagi, belum bisa dibuka. Yes. Nah, terkait soal satu itu, menurut saya sih itu keputusan yang tepat, karena sekarang ini angka COVID juga belum melandai, dan buat saya beresiko. Jangan sampai orang nanti dibuka bioskopnya malah tahu-tahu ada yang kena corona di bioskop, aduh, habis itu malah ditutup. Lebih lama lagi gitu kan. Jadi lebih baik kita siapkan dulu, ya teman-teman ini produksi, kalau menurut saya, perlulah stimulus untuk mempromosikan nanti kembalinya dibukanya bioskop gitu ya. Akhirnya harus disupport. Terus juga mungkin ada ke depan tuh mudah-mudahan sih akan ada anggaran khusus art gitu ya, film-film untuk kepentingan seni, kepentingan budaya tuh bisa dapat dukungan seperti itu yang saya harapkan. Terus juga ada stimulus lah mungkin buat orang-orang yang tetap berproduksi di masa COVID supaya bisa cepat bangkit gitu loh, mengisi nanti perfilman lagi nggak stuck, karena film-film yang kemarin juga harus tayang kan harus ada anggaran promosi, bioskopnya juga harus promosi, ya mungkin campaign bersama ini nih yang perlu dilakukan sih sebetulnya, dan perlu mungkin disupport oleh pemerintah seperti itu. Ya, Ibu's right. Thank you. Oke, ini Kak, gini nih. Ini kita kira-kira ada 2 pertanyaan terakhir deh ya. Iya. Oke, yang pertama nih. Marvel, sekarang aku suka DC. Waduh, kamu suka Joker ya? Kamu suka Joker? I like Batman. Oh, you like Batman. Do you like Gundala? You like Gundala? Yes. Huh? Kayak 40 and then tapi kamu gambarnya kayak misalnya kemarin aku syuting Wiro Sableng gitu ya. Terus dia tiba-tiba nanti gambar kayak Wiro Sableng. Aku pernah painting Gundala tau. Tuh, jadi ya gitu-gitu lah. Sebenarnya kita perlu tuh yang hal-hal. Ayo udah umurnya 9. Iya sayang. Yes. Tapi bagus without help, ya kan Ibu? Iya sayang. Oh, darah seninya juga mengalir ke anaknya nih ya, mantap banget nih Kak. Lukis, ambil itu. Aku masih kelas 3. Aku umurnya 9, aku masih kelas 3. Ya kan Ibu? Aku juga malah Hayati tuh komik loh Mas. Kemarin kita juga terbitin di Gramedia. Jadi menurut saya ini adalah salah satu cara-cara kita mensosialisasikan ya lewat komik gitu. Nah ini mungkin nanti teman-teman di kampus juga bisa gimana ikut baca komiknya, ikut beli komiknya. Ini Wiro Sableng bukan sih? Oh bukan ya, nih kayak gini nih anakku ngelukis. Kan lucu kan kalau nanti juga ikut kayak gambar-gambar, tokoh-tokoh. Ya aku masih kelas 3 kan Ibu. Saya harapkan kayak gitu tuh di Indonesia tokoh-tokohnya bisa jadi, tapi harus dikemas modern ya, dikemas populer gitu. Ibu, aku masih kelas 3 tapi kalau menurutku sih Kak, tapi itu gara-gara lingkungannya juga gak sih, gara-gara teman-temannya suka nonton Marvel, oh jadi mereka topik keomongannya ini, oh kamu udah nonton Avenger belum? Nah jadi gara-gara teman-temannya nonton juga. Dan promosi mereka kan emang jago banget. Iya, gila-gilaan. Nah, dengan budget yang unlimited, misalnya sampai semua, ya itulah jadi efeknya menurut saya seperti itu. Nah kita karena saya kali kata-kata budget nanggung itu, akhirnya ya nanggung-nanggung terus. Nggak bisa jadi sekuat itu. Iya, kayak gitu Kak. Iya. Itu. Ibu. Jadi saya harapkan kayak misalnya di Indonesia ini punya PFN ya, Pusat Perfilman Negara, ya harusnya PFN tuh bisa jadi lembaga keuangan mendukung film-film yang punya potensi seperti itu. Bawa kepentingan kultural, bawa kepentingan diplomasi, bawa kepentingan nasionalisme, seperti itu. Bawa. Oke Kak. Terus nih, sepanjang karir Kakak nih sebagai aktris, sutradara, produser, sutradara, ketua, aduh banyak banget nih pengalamannya. Aku sampai bingung. Kira-kira dari semua pengalaman itu, kira-kira pengalaman yang paling penting yang bisa diambil apa tuh Kak? Selama semuanya. Yang paling, ya beberapa, ya you summarize lah. Oke. Kira-kira.
Pengalaman sebetulnya yang paling penting adalah menjadi pekerja atau ya insan perfilman itu, kalau menurut hematku sih kita harus punya sensitivitas dulu yang cukup besar gitu, karena kerja kita adalah tidak hanya dengan ilmu, dengan wawasan, tapi juga dengan rasa. Dan jadi aktor, jadi filmmaker itu bukan berarti kita tidak harus punya wawasan yang luas. Justru kita harus punya pengalaman dan wawasan yang jadi seluas-luasnya. Jadi experience, pengalaman batin itu jadi satu fondasi, jadi modal kuat. Ya, jadi makin banyak tragedi-tragedi dalam hidup tuh biasanya jadi aktor lagi makin kaya. Terus udah gitu juga bagaimana wawasan. Kalau aktornya atau orang yang bergelut di bidang film juga punya pendidikan yang bagus, punya pendidikan yang tinggi, menurut saya itu akan makin memperkaya dia. Gitu. Jadi buat saya percaya aktor itu tetap harus ada talenta ya atau dalam perfilman, tapi harus disertai juga dengan pendidikan yang menurut saya mumpuni, itu akan makin jadi lebih bagus. Itu akan jadi kombinasi yang lebih baik. Karena di situ akan ada juga pasti diajarkan bagaimana disiplin kerja, bagaimana komitmen, dan mengajarkan kita juga sih bagaimana punya dedikasi dan kerja tim. Jadi kita tidak individualistis. Jadi what we do itu not only for us, tapi untuk sekelompok orang yang ada di sekeliling kita. Nah itu harus punya kesadaran seperti itu sih. Is Ibu meeting with the doctor or what? Yes. No. Or scientist or your friend? Saya dari anak kampus sayang. You say Kingston? From the movie Kingston. Yeah, baby, I one of them ya. Terus, oke. Ya, last question nih, Kak. Kira-kira ada pesan untuk sinias muda Indonesia gak, Kak? Buat teman-teman nih, anak-anak UMN kan salah satunya banyak banget nih yang ada jurusan film juga di UMN. Terus juga beberapa dari mereka mungkin banyak ingin, kira-kira apa sih pesan dari Kakak nih untuk mereka calon-calon penerus sineas muda Indonesia? Terus berkarya sih, menurutku harus berani. Just write that down, tuliskan whatever you think di dalam sebuah kertas, dan apapun experience hidup itu bisa jadi cerita. Mulai dari situ dulu. Coba tuliskan ceritamu dan coba visualisasikan cerita itu ke dalam sebuah gambar. Jadi something yang memang kalian sudah tahu, something yang memang kalian sudah pahami, bahkan something yang sudah kalian punya pengalaman tersebut. Mungkin bisa mulai dari situ. Dan saya yakin, maksudnya kita sekarang dengan platform digital ya, perkembangan ini, semua orang bisa berkarya kok tanpa batas. Platform ini makin luas. Kalau dulu mungkin, nayangin bingung di mana harus bioskop, not anymore. Gitu. Dan nanti juga bisa ikutan. Coba kontak dengan Indiscope, kita juga pingin menjaring komunitas-komunitas film. Jadi kalau ada film-film dari komunitas yang memang kiranya bagus, nggak usah bingung, nanti bisa tayang di bioskop online Indiscope ataupun di physical, di onsite Indiscope ketika nanti pandemi sudah selesai. Paling itu sih yang bisa saya katakan. Jadi just berkarya aja, jangan terlalu banyak berpikir dan pretentious gitu ya. Apa yang kalian rasakan itu benar-benar aja dikeluarkan dan diekspresikan. Oke. Thank you Kak untuk waktunya hari ini. Thank you juga anaknya udah mau ikutan di podcast kita ya. Oke, namanya siapa itu Kak? Namanya Mas Kana. Mas Kana. Dia umurnya 9 tahun. Kelas 4, tapi dia orangnya nggak suka difoto, nggak suka divideoin, selalu marah-marah. Ya, Oke. Tapi tadi suka muncul tuh Kak, diam-diam. Cerewet banget, ampun. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, thank you Kak, teman-teman yang lain.